Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa. Kita hadiahkan Fatihah kepada guru-guru kita, kepada kiai kita, kepada segenap orang tua kita yang telah berjasa kepada kita semua. Semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini, belajar bersama di sini, dapat mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Inilah diniyah. Al-Fatihah. Berdoa selesai, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah filsafat ilmu tafsir. Nah, ini saya sudah siapkan PowerPoint yang mana nanti di perkuliahan kita hari ini akan membahas temanya tentang menggali dan mengenali sumber pengetahuan. Nah, nanti saya harapannya mahasiswa akan belajar dari kedua buku ini yang bisa menjadi rujukan. Yang pertama bukunya Pak Profesor Teguh Filsafat Ilmu dan juga Profesor Dr. Ahmad Tafsir tentang filsafat ilmu. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk mengecek kehadiran teman-teman semuanya. Ahla Mustafidah hadir. Mas Ahsin Sunana hadir. Terima kasih. Selanjutnya, apa sih menggali dan mengenali sumber pengetahuan itu? Nah, ini pertemuan kita keempat. Sebelum kita mengkaji materi kita hari ini, lebih baik kita akan mereview materi pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya ada tema yang kita bahas itu adalah tentang sarana berpikir ilmiah. Apa sih sarana kemarin itu? Sarana adalah alat. Ya, berarti alat yang digunakan untuk berpikir ilmiah. Ada apa saja? Bahasa, matematika, statistika, dan logika. Nah, kita dengan menggunakan bahasa, matematika, statistika, dan logika itu merupakan alat-alat yang digunakan untuk berpikir ilmiah. Nah, sedikit review dari pertemuan kemarin. Selanjutnya, nah, kita sangat penting untuk memahami tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Tujuannya adalah pertama, kita semua mahasiswa mampu mendeskripsikan sumber pengetahuan meliputi rasio, pengalaman empiris, intuisi, dan wahyu. Dan juga nanti sampean mampu mendeskripsikan coupling pengetahuan beserta ciri-ciri yang membedakannya. Nah, ini tujuan perkuliahan hari ini. Jadi setiap kita mengawali perkuliahan, mantapkan tujuan yang perlu kita capai. Karena apa? Dengan kita memantapkan tujuan, akan semakin cepat kita mencapai tujuan tersebut. Beda dengan orang yang tak punya tujuan, jalannya bingung, aku mau kemana ya? Nah, kalau kita sudah punya tujuan, pasti langkahnya pasti dan tepat sampainya. Selanjutnya, nah, ada sebuah pertanyaan yang menarik. Kira-kira ini kuis pertama. Dari manakah manusia mendapatkan pengetahuan? A. Hanya dari membaca buku. B. Hanya dari pengalaman pribadi. C. Dari berbagai cara termasuk akal budi dan pengalaman. Kira-kira dari mana, Cah? C. Dari C. Dari berbagai cara termasuk akal budi dan pengalaman. Jadi secara umum manusia itu bisa mendapatkan pengetahuan bersumber dari dua hal. Yang pertama, mendasarkan diri pada akal atau rasio, dan kedua, menggunakan pengalaman. Orang yang menggunakan akal ini dinamakan penganut rasionalisme.
Kalau yang menggunakan pengalaman itu namanya empirisme. Nah, akali berarti pakai logika, pakai akal pikiran, akal budi. Kalau pengalaman berarti memanfaatkan panca indera kita. Bagaimana mata kita menangkap fenomena yang ada, bagaimana tangan kita merasakan, atau bagaimana lidah, hidung kita, telinga kita mendengarkan sebuah informasi yang baru, dan itu akan menjadi sumber pengetahuan. Nah, ada berapa sumber pengetahuan tadi? Ada 4. 1. Rasio, pengalaman empiris, intuisi, wahyu. Nah, setelah ini saya ingin masing-masing mahasiswa ini per deret, sudah ada 4 deret ya, ini dibagi per 1 kelompok. Kelompok 1 rasio, kelompok 2 pengalaman empiris, kelompok 3 ini intuisi, dan kelompok 4 wahyu. Silahkan saya beri waktu 30 menit untuk berdiskusi terkait tema ini. Nanti saya ingin perwakilan kelompok ada yang maju ke depan untuk mempresentasikannya. Bisa dimengerti? Oke, silahkan mari kita berdiskusi. Ini kelompok intuisi ya. Ayo, bisa digunakan apa HP-nya untuk mencari-cari referensi, apakah itu intuisi, apakah itu ciri-cirinya seperti apa. Digunakan media yang ada, dimanfaatkan dengan baik, jangan dipakai WA-an saja ya. Ini kelompok 1 ya. Nah, rasio, ayo HP-nya dipakai untuk searching apa itu rasio, kira-kira contohnya seperti apa, didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Kelompok 2 juga demikian ya. Nah, pengalaman empiris ya, apa itu pengalaman empiris, coba didiskusikan dan cari poin-poin penting yang nanti akan dipresentasikan. Paling tampan ini ya kelompok wahyu ya, coba didiskusikan, dipakai HP-nya untuk scrolling apa itu wahyu ya. Alhamdulillah. Waktu diskusi habis. Nah, ayo silakan semuanya hadap ke depan. Dari 4 kelompok ini siapa yang berani maju tampil presentasi duluan? Ada yang berani? Kelompok wahyu ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan menjelaskan terkait tentang wahyu. Yang kami ketahui, wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada utusannya atau nabi atau rasul. Dan kebenaran wahyu bersifat mutlak dan tidak bisa terbantahkan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Kelompok selanjutnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan membahas tentang rasio. Pertama, rasio menganut rasionalis percaya bahwa pengetahuan dibangun dengan metode deduktif. Apa itu deduktif? Yaitu menarikkan kesimpulan yang dimulai dari premis umum ke premis khusus hingga menghasilkan kesimpulan. Ide-ide bagi kaum rasionalis bersifat a priori, artinya sudah ada dalam akal budi kita sebelum pengalaman. Cukup itu yang saya sampaikan. Selanjutnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok pengalaman empiris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2, yaitu pengalaman empiris, menyampaikan kaum empiris itu adalah manusia yang berpendapat yang didapatkan melalui pengalaman indrawi yang konkret dan nyata. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok yang ketiga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan sumber pengetahuan yang ketiga, yakni sumber pengetahuan intuisi. Apa sih intuisi tersebut? Intuisi adalah proses penalaran, akan tetapi tidak memerlukan waktu yang panjang atau otomatis, bisa disebut otomatis. Bisa dicontohkan adalah ketika sholat, tiba-tiba saja kita mengingat di mana kita menaruh barang lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok intuisi. Nah, semuanya luar biasa. Sekali lagi kita beri oplos untuk kita semuanya. Nah, tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan 4 sumber pengetahuan manusia. Yang pertama bersumber dari apa? Rasio. Yang kedua ada pengalaman empiris. Yang ketiga ada intuisi. Dan terakhir wahyu. Sekarang saya punya kuis. Nah, yang pertama kuis untuk rasio. Nah, rasio pengetahuan yang dari akal budi melalui penalaran deduktif piye, berarti akal kita memproses pengetahuan. Ada namanya dunia ide, katanya Plato. Tahu Plato? Nah, tokoh filsuf. Nah, ada namanya dunia ide yang mana itu memproses rasio kita, pengetahuan kita. Contohnya apa? Seperti tadi contohnya. Nah, premis pertama, semua manusia akan mati. Premis kedua, Sokrates adalah manusia. Maka kesimpulannya adalah Sokrates akan mati. Nah, ini salah satu cara menggunakan logika. Kita munculkan 2 premis 1 dan premis 2 yang tidak bertentangan, maka logika akan bisa menarik kesimpulan dari kedua premis tersebut. Ini caranya menggunakan rasio. Alhamdulillah kita semuanya punya kemampuan, punya potensi untuk berpikir, maka manfaatkan potensi ini dengan baik dan maksimal mungkin. Nah, kuisnya apa, Pak? Nah, salah satu hal yang perlu kita sadari bahwa rasio ini punya tantangan. Bagaimana kita tahu sebuah ide itu benar? Ide yang jelas bagi si A belum tentu bagi si B, karena sifatnya yang abstrak dan lepas dari pengalaman empiris, sulit untuk dievaluasi. Akibatnya pemikiran rasional bisa menjadi solipstik atau subjektif, hanya benar dalam kerangka pemikiran orang tersebut. Nah, namanya ide kan sifatnya abstrak, ada di dalam pikiran masing-masing orang. Belum tentu idenya Mbak Nia sama dengan idenya Mas Ma'arif. Nah, tapi kalau jodoh ya bisa jadi loh ya. Hiburan. Nah, tapi ini masalahnya rasio, sifatnya subjektif. Jadi kuisnya, salah satu masalah utama dalam rasionalisme adalah A. Sulit untuk mendapatkan ide baru. B. Kriteria kebenaran sebuah ide bisa jadi subjektif. C. Tidak memerlukan penalaran. Kira-kira jawaban yang benar apa? B. Apa? Ya, jawaban benar. Kriteria kebenaran sebuah ide bisa jadi subjektif karena ini sifatnya personal, karena masing-masing punya rasio, masing-masing punya pengetahuannya sendiri-sendiri. Selanjutnya kita review materi tentang pengalaman empiris. Nah, pengalaman empiris tadi kan sumbernya berarti berdasarkan apa yang panca indera kita tangkap. Paling mudah memahami seperti itu. Namun ini juga masalah, ada tantangannya. Pertama, hubungan antara fakta tidak selalu nyata. Misalnya, apakah rambut gundul selalu berkaitan dengan kepintaran? Sama biasanya tahu profesor
serone rambutnya gundel-gundel neng gambar-gambar online nanti nih kok, nggih. Ya, tapi apakah itu ada kaitannya dengan kepintaran seseorang? Tidak. Kedua, hakikat pengalaman itu sendiri. Panca indera kita terbatas dan sering menipu. Seperti contoh, tongkat lurus yang terlihat bengkok saat sebagiannya terendam air. Nah, ini apa yang kita tangkap panca indera kita, kadang ini juga tidak selamanya tepat. Butuh namanya penalaran. Tidak semua orang-orang yang gundel itu pintar. Nyatanya ya cah pondok digundel ya krono nakal, kena takzir. Nah, kuisnya ini ada sebuah pertanyaan, sampean bilang benar atau salah. Pertanyaannya seperti ini: kaum empiris percaya bahwa pengetahuan diperoleh melalui penalaran deduktif. Benar atau salah? Ayo yang kompak, benar atau salah? Nggak yakin. Benar atau salah? Salah. Kaum empiris tadi kaum yang percaya apa? Nah, kaum empiris adalah kaum yang menggunakan panca indera. Kalau yang menggunakan penalaran deduktif tadi apa? Kaum rasionalis. Betul, kaum empiris lebih mengandalkan pengalaman indrawi, bukan deduksi. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kita review materi tentang intuisi. Nah, intuisi ini pengetahuan yang kita dapatkan secara tiba-tiba, ujuk-ujuk oleh ide, ujuk-ujuk ngerti. Misalnya kayak tadi, kuncinya hilang, wes pasrah, wes tak tinggal sholat bae pas tengah-tengah sholat kelingan, oh iya mau neng kono. Pernah mengalami seperti itu? Sering. Nah, jadi pengetahuan yang saya dapatkan secara tiba-tiba, otomatis langsung, berarti itu namanya intuisi. Nah, meskipun sifatnya sangat personal atau subjektif dan tidak bisa diramalkan, intuisi seringkali benar dan berkesesuaian dengan kenyataan. Namun karena sifatnya ini, intuisi tidak bisa menjadi dasar untuk menyusun pengetahuan yang membutuhkan keteraturan dan universalitas. Ini salah satu kelemahannya intuisi. Tapi intuisi ini juga diyakini sebagai salah satu sumber pengetahuan. Kuis lagi. Seorang seniman tiba-tiba mendapatkan ide brilian untuk lukisannya saat sedang melamun. Ini adalah contoh dari sumber pengetahuan apa? Rasio, empiris, intuisi atau wahyu? Intuisi. Tepat? Kita cek jawabannya. Benar, intuisi. Ya, itu adalah intuisi, ide yang datang tiba-tiba tanpa berproses pikir yang sadar. Nah, yang terakhir kita akan mereview tema tentang wahyu. Nah, wahyu di sini adalah pengetahuan yang didapatkan dari Tuhan. Kalau kita sebagai umat Islam, kita meyakini pengetahuan ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui siapa? Rasulullah. Pengetahuan ini berupa apa? Kitab suci. Kitab suci ini apa? Al-Quran. Bagi umat Kristen apa? Injil. Bagi umat Yahudi apa? Taurat. Nah, masing-masing umat punya rasulnya sendiri-sendiri, punya kitabnya sendiri-sendiri. Nah, ini adalah sebuah juga merupakan sumber pengetahuan. Nah, meskipun begitu, karena tingkat kepercayaan setiap orang berbeda, cara menyikapi dan menilai kebenaran wahyu bisa tetap subjektif. Nah, karena tingkat kepercayaan wong Kristen tidak mungkin arpe samen peksa untuk meyakini apa yang dianut dalam Al-Quran. Begitu pula samen yang berpegang teguh pada Al-Quran, samen juga tidak mungkin mau meyakini apa yang dianut oleh orang Kristen. Lakum dinukum
waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Itu yang perlu menjadi pedoman. Nah, dalam tentunya ada namanya moderasi beragama. Kita perlu bersikap tengah-tengah, seimbang. Kita beragama Islam tidak keblabasan, begitu pula tidak ekstrim, tidak istilahnya mengusik kehidupan beragama orang lain, tapi kita justru saling toleransi, saling memahami, saling menghargai. Nah, kuisnya, apa karakteristik utama kebenaran yang bersumber dari wahyu? A. Dapat dibuktikan secara empiris. B. Bersifat mutlak dan tak terbantahkan. C. Selalu hasil penalaran deduktif. Kira-kira jawaban yang mana? B. Apa? Kita cek jawabannya. Jawaban benar, bersifat mutlak dan tak terbantahkan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, jadi namanya wahyu, kebenarannya pasti mutlak. Nah, setelah kita mengetahui 4 sumber pengetahuan tadi, meliputi rasio, empiris, sama intuisi dan wahyu, perlu kita memahami yang namanya coupling pengetahuan. Apa sih itu? Nah, ini adalah implikasi supaya kita tidak semakin tersesat. Kuliah filsafat itu ya harus hati-hati. Supaya kita tidak tersesat, kita perlu banyak baca, banyak menulis gitu. Dengan begitu kita bisa memperlakukan setiap jenis pengetahuan sesuai tempatnya. Jadi iki jatai pengetahuan iki jatai pengetahuan iki untuk pengetahuan ini. Secara umum ada 3: pengetahuan sains, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan mistik. Coba saya ulangi, pengetahuan apa? Sains, filsafat, dan mistik. Jadi secara coupling, secara umum pengetahuan itu ada 3 jenis. Pertama pengetahuan sains, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan mistik. Bagaimana sih perbedaannya, Pak? Nah, ini langsung saya contohkan. Contohnya dari sebuah jeruk. Emang kok ya ndak pas bawa jeruk ya? Nah, jeruk ini apabila ditanam, kira-kira bibit jeruk ditanam berbuah apa, Cah? Munculnya jeruk. Mungkin tidak berbuah semangka. Tidak mungkin. Ini namanya pengetahuan sains. Saman punya bibit jeruk kok tandur, tukule ya mesti jeruk. Karena ada pengamatan empiris, pengamatan secara indrawi, dan logika kita juga meyakini, oh iki yo pamane kok ditandur jeruk ya tukule mesti jeruk, mustahil arep tukul semangka. Nah, kan seperti itu. Ini namanya pengetahuan sains. Formulanya atau rumusnya, buktikan rasional dan tunjukkan bukti empirisnya. Jadi saman iso membuktikan secara rasional, akale saman menerima, dan bisa secara pengamatan indrawi itu terbukti benar. Nah, sekarang saya punya contoh kasus. Ketika dulu ada gerhana matahari, mbah-mbahe sampean biasanya ngongkon ngetuki kentongan. Nah, pernah dengar apa mitos semacam itu? Ketika gerhana bulan kan apa, Dewi Bulan itu sedang dimakan buto, terus baru kuwi di pentuli kentongan supaya butone ndang ngalih, bulane ndang padang. Nah, dari situ kan kira-kira bisa diterima rasional nggak? Pamane kentongane ditutui, kemudian bulane malih padang neh. Ada kaitannya enggak? Empirisnya kan pamane saman tutui terus kan bakal yo ngalih toh. Nggih, tapi tidak rasional. Saman tutui apa ora, pokoke fasene bulan gerhana itu selesai kan yo bakal selesai tanpa harus melakukan kegiatan ketuan. Nah, ini berarti bukan mistis semacam ini, bukan termasuk pengetahuan sains, karena tidak bisa dibuktikan secara rasional dan juga pengalaman empiris. Nah, itu yang pertama. Coupling kedua, ada pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat ini berangkat dari pertanyaan ini.
mengapa sih jeruk selalu berbuah jeruk? Pernah mikirnya enggak? Nyapa toh, kayak jeruk ini ditandur, wite jeruk kok selalu berbuah jeruk, kok enggak berbuah uang saja? Karena ada hukum yang mengaturnya. Hukum ini tidak empiris opo ketok. Hukum yang membuat jeruk selalu berbuah jeruk tidak kelihatan toh. Tapi akal kita mengatakan ini enek toh, sing ngatur jeruk ibakale jeruk, sing ngecat lombok lah bahasane, ada toh. Nah, ada hukum yang mengatur itu. Nah, tapi empiris kita, indera kita tidak bisa melihatnya secara langsung, tidak bisa istilahnya membuktikannya secara langsung, tapi akal kita menerima. Nah, filsafat ini namanya pengetahuan filsafat. Filsafat adalah pengetahuan yang kebenarannya rasional dan dapat dipertanggungjawabkan meskipun tidak selalu empiris. Pokoknya rasional, bisa dipertanggungjawabkan, ini namanya pengetahuan filsafat. Nah, nanti ada pertanyaan lagi, siapa yang membuat hukum itu? Tuhan. Masih filsafat karena masih suprarasional. Jadi walaupun objeknya abstrak tapi rasional. Ini namanya pengetahuan filsafat. Dan yang terakhir adalah pengetahuan mistik. Ketika kita sudah tahu siapa yang mengatur hukum tersebut, Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingin mengenal Tuhan itu lebih dekat. Bagaimana, siapa itu yang mengatur alam semesta ini? Pengen melihatnya. Terus juga ini bagaimana saya bisa bertemu dengan Gusti Allah. Nah, ini nggak iso dijawab dengan pengetahuan sains karo filsafat, gitu. Bagaimana naik roket sampai Sidratul Muntaha? Nah, itu kalau sains berjawab seperti itu ya nggak bakal sampai. Yang bisa menjawabnya ini masuk ranahnya pengetahuan mistik. Nah, jadi menggunakan apa kalau mistik itu? Iman. Okay. Untuk kita mempelajari pengetahuan mistik ini, yang kita gunakan adalah iman. Semakin kuat iman kita, semakin kokoh iman kita, kita akan semakin dekat dengan Gusti Allah. Yakinlah. Selanjutnya ada 3 ini supaya bisa menjadi peta yang jelas untuk membedakan tiga kapling pengetahuan tadi, pengetahuan sains, filsafat, dan mistik. Ini di objeknya berbeda. Kalau sains tadi objeknya empiris, berarti panca indera kita bisa melihatnya, membuktikannya, merasakannya, menciumnya, mendengarnya. Ini namanya empiris. Paradigmanya sains, metodenya pakai metode ilmiah. Nah, berarti skripsi sampean itu arahnya ke sains, maka besok kalau sudah waktunya menulis skripsi, maka ya harus menggunakan metode yang ilmiah. Kriterianya rasional dan empiris, bisa diterima akal dan bisa dibuktikan secara nyata. Yang kedua, pengetahuan filsafat. Objeknya itu abstrak tapi rasional, akal kita menerima bahwa itu ada. Paradigmanya rasional, metodenya pakai berpikir rasional, kemudian kriterianya rasional saja, tidak harus empiris. Yang terakhir mistik, ini abstrak suprarasional, berarti ya wis ora di atas rasionalnya, supranasional itu. Paradigmanya mistik, pakai latihan percaya, kemudian kriterianya rasa iman, kadang logis, kadang empiris. Nah, dari sini semua, dari awal tadi meliputi sumber pengetahuan dan kapling pengetahuan, kira-kira ada hal yang ingin ditanyakan? Ya, Mbak Nia, silahkan bertanya. Jadi apakah Al-Quran dapat dikatakan sebagai kitab yang rasional? Oke. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali, tepuk tangan untuk Mbak Nia. Nah, kira-kira menurut zaman Al-Quran itu apakah rasional? Rasional? Terus bagaimana zaman menjelaskan Nabi Ibrahim yang diceritakan dalam Al-Quran itu tidak terbakar?
Nah, sekarang saya kasih pilihan, Al-Quran itu logis atau rasional? Logis atau rasional? Logis atau rasional? Kira-kira apa? Dari mas-mas yang putra, kira-kira Al-Quran itu logis atau rasional? Rasional. Yang putri, logis atau rasional? Rasional. Ya, kira-kira apa sih bedanya logis dan rasional itu? Masuk akal. Yo, artinya masuk akal. Coba sama cari di HP. Coba sama cari di HP, Mbak. Artinya logis dan rasional. Kita manfaatkan media yang ada sebagai bentuk kita melek teknologi. Tidak ketinggalan. Apa bedanya logis dan rasional? Kalau logis itu lebih berfokus pada aturan dan konsisten dalam berpikir. Kalau Mbak Nia, ya? Kalau rasional tidak logis secara ketat. Dan penalaran sehat yang masuk akal dalam konteksnya. Jadi masing-masing punya pengertiannya masuk akal, tapi bagaimana cara kita membedakannya supaya tidak tersesat? Nah, kalau logis itu masuk akal secara umum, berarti semua pengetahuan ini pokoknya masuk akal, itu namanya logis. Tapi kalau rasional ini hanya masuk akal dan diterima oleh sains. Jadi ketika bisa dibuktikan empirisnya, ini baru namanya rasional. Jadi cakupannya itu lebih luas yang logis. Maka Al-Quran itu logis, logis ya meliputi ya suprarasional ya rasional, karena yang cakupannya lebih luas. Contoh kasusnya seperti apa? Peristiwa Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh siapa? Raja Namrud. Nah, ketika kita tahu pengetahuan rasionalnya bahwa api itu punya sifat apa? Sifat panas. Nah, manusia ini adalah benda yang mudah terbakar atau enggak? Mudah terbakar. Atau Nabi Ibrahim punya fisik manusia, maka ketika istilahnya dibakar dengan api, secara rasionalnya pasti akan terbakar. Tapi nyatanya ada mukjizat, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Bagaimana kita istilahnya menerima akal kita ini kok tidak masuk akal sih secara umum, secara empiris? Kalau kita coba bereksperimen, yo nyatanya yo kok berbeda, kan seperti itu. Kira-kira bagaimana? Nah, Nabi Ibrahim adalah utusane Allah, karena dia utusan Allah dan api itu merupakan makhluk Gusti Allah. Apakah tidak mungkin misalnya seorang pencipta itu memerintahkan apa yang diciptakannya sesuai yang dikarepne penciptane? Mungkin apa enggak? Mungkin toh. Nah, dari situ kan misalnya Gusti Allah maka memerintahkan api untuk bersifat dingin supaya Nabi Ibrahim ini tidak terbakar. Kenapa Pak Nabi Ibrahim bisa seperti itu? Karena dia orang istimewa, utusan sang pencipta. Dari sini kan malah masuk akal bahwa semua yang ada di Al-Quran itu bisa diterima akal, masuknya adalah logis. Dari sini bisa dipahami? Oke, terima kasih atas waktunya. Ternyata waktunya sudah habis. Kita sambung di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat. Harapan saya semoga semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Angsal barokahipun Romo Kiai Haji Muhammad Ali Sodik selaku muassis di Sekolah Tinggi Agama Islam Kiai Haji Muhammad Ali Sodik Staimas. Semangat untuk kita semuanya. Semangat. Oke. Terima kasih. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.